Bu Karolin, tefilah itu adalah tradisi keagamaan Yahudi yang mana sebenarnya sepadan dengan mandi junub ataupun berwudu bagi kami umat Islam. Karena kami bukan pengikut Nabi Musa alaihissalam, tapi kami percaya dia Nabi untuk Bani Israel. Kenapa kami tidak mengikuti aturan Yahudi? Karena kami bukan orang Yahudi. Nah, kami percaya kepada Nabi Isa alaihissalam. Bu Rifa, dengarkan dulu. Sebentar, saya belum selesai. Anda nanti setelah saya. Ya, maka saya katakan, saya percaya kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi saya juga percaya kepada Yesus dalam kitab Anda, yang mana dia mengatakan bahwa dia bukan Bapa. Kenapa? Pertama, dia mengatakan, jangan pernah memanggil Bapa di muka bumi, karena Bapakmu hanya satu, yaitu Allah yang di surga. Yesus, kalau kalian panggil Bapa, maka kalian menuduh Yesus berdusta. Kenapa? Pada waktu Yesus melarang siapapun dipanggil Bapa di muka bumi, Yesus sedang berada di muka bumi. Nah, lalu Bu Karolin mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa sendiri. Kalau Yesus adalah Bapa, maka Yesus berdusta. Itu konsekuensinya. Kenapa Anda bilang silakan. berdusta? Gak boleh kayak gitu, Bu Rifa. Itu gara-gara Anda, Bu. Menuduh. Coba Pak Bang Polopo Yesus tidak boleh memanggil Bapak siapapun. Bang Polopo ayatnya Bang Ada Polopo. ayatnya. Ya, siap. Bu Rifa, Siap, dulu saya. siap sayang. Saya kasih ayatnya ya. Yesus berkata, Bapa dan saya adalah satu. Barang siapa melihat anak, dia Oke. melihat Bapa. Barang siapa Satu. melihat kamu, aku melihat Bapa, Satu katanya. apa? Satu Satu dia apa? satu. Ya dia sendiri Bapa. Berarti Bapak itu bukan roh ya? Dengar, jangan alihkan lagi, jangan alihkan kemana-mana. Murid Yesus berkata, Yesus tunjukkan kepada kami di manakah Bapa itu. Dan Yesus berkata, oh selama ini aku bersama-sama kamu, kamu tidak mengenal Bapa. Selama Iya. ini kamu bersama-sama dengan aku, Bu, kamu tidak mengenal Bapa. Ini diskusi Yesus kita yang itu kedua Bapa. kali loh. Tidak, itu Bu. satu sama dia. Jadi kenapa kamu Iya. bilang Yesus berbohong? Kenapa kamu menghujat Yesus lagi berkata Yesus berbohong? Iya, saya jawab alasannya. Ini Begini ada loh. ayatnya itu, ada ayatnya Yesus, Itu Bapa tuh- dan anak satu. Sabar, saya selesaikan. Kemudian masalah baptis tadi, dengar dulu, saya dulu ngomong. Saya belum selesai. Kemudian masalah baptis tadi, ini ada ayat di Markus, Bu. Markus 16 ayat 16. Buka, Pak Palopo, buka. Baca dulu ayat itu baca dulu Bu Pen. 16 ayat Bu Karolin. Iya, Markus 16 ayat 16. Iya, satu-satu Bu, satu-satu. Ini Matius. Ibu Jangan buka dulu ya. Bible-nya. Saya belum selesai. Ayat masalah baptis tadi itu, masalah baptis. Ayat Ayat. Polopo dan inspirasi setelah dengan Bu Karolin ini dua kali tanggapan saya ke Bu Netral ya. Siap Masalah Uni, baptis siap. tadi dulu, masalah baptis jangan dulu lari. Buka dulu Pak Palopo. Markus 16 Buka aja ayat Bang 16. Polopo. Buka aja Bang Polopo. Markus berapa? Markus berapa? Markus 16 ayat 16. Saya bacakan ya. Ini Yesus sendiri yang berkata loh, ya, masalah baptis. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi itu ya, itu udah jelas firman Tuhan. Mengenai Yesus beberapa kali menampakkan diri dan memutus murid-muridnya, Yesus terangkat ke sorga. Ya. Coba baca ayat itu Kak Karolin. Markus dulu ayat 16. Markus dulu ayat 16. Masalah Sudah, baptis. Baca dulu ayat itu. Saya tadi masalah baptis saya dulu didengarkan. Jangan kalian buka. Iya, terus ya udah lanjut aja Baca. jelaskan dulu. Baca dulu yang Markus 16 ayat 16. Udah Bu Karolin, udah Karolin. Ditampilkan. Iya, sudah. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi Ripa percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan. Saya percaya Yesus itu adalah juru selamat untuk Bani Israel. Tidak sah. Sudah itu saja. Jadi Apa? Saya Sekali tidak lagi. percaya dengan Anda, Bu. Saya percaya dengan Yesus, oke? Nah, itu tidak sah itu. loh, saya tanya sekarang. Saya tanya sama Itu Anda. masalah baptis ya. Jadi Iya, sudah selesai. saya tanya. Bentar Jadi nggak dulu. cuma Yahudi yang baptis ya. Tuhan Yesus mengajarkan baptis. Aduh, Bu. Saya percaya kepada Yesus bukan kepada Tuhan bualan Yesus Anda. baptis. Coba. Siapa yang tadi bilang Yahudi cuma baptis? Yesus dibaptis tapi dia tidak pernah membaptis ya.
Dengar. Matius pasal 23 nomor 9 coba dibaca itu. Ngapain kalian suruh aku baca ayatku sendiri? Gak perlu. Udah, kalau nggak mau baca kitabnya sendiri saya bacakan. Dan Saya janganlah baca- kamu menyebut jangan membaca kitab siapapun. kami. Gak boleh. Gak ngerti apa-apa, kau bukan Kristen. Dan Penyesat janganlah kau. kamu menyebut siapapun Bapa di Penyesat bumi kau, ini. Ah, ya udah bacalah. Kalau nggak mau saya baca, kakak lah yang baca. Aku lucu kakak. Bacalah sendiri. Ini bisa ditabrakin ini nih, bisa ditabrakin ini sama Kak Itu apa Netral ini. judulnya? Apa judulnya dulu? Apa judulnya dulu itu, Pak? Apa judulnya? Jangan satu ayat aja kau Perikop. ambil. Perikop. Artinya apa? Ha-ha. Oh. Tadi Markus 16:16 kita nggak perlu tanya perikop, Kak Caroline. Ini perikop tentang Tuhan Yesus. Jadi kalian bilang Tuhan Yesus nggak baptis, nggak mengajarkan baptis. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan baptis. Aduh, kan sudah kami bilang iya Yesus dibaptis dicelup. Udah, sekarang saya tanya itu Matius 23:9 baca. Baca apa perikopnya dulu itu? Judulnya. Baca cari Satu ayat sendiri aja. lah, manja kali pun. Matius berapa itu? Matius 23. 23 nomor 9. Matius 23. Ini mengenai Yesus mengecam ahli-ahli Taurat. Dia mengajarkan kepada ahli-ahli Taurat seperti saudara ini ya, saudara Rifa, sok Taurat, sok tahu Alkitab, yang tahu Alkitab itu ahli Taurat sama Farisi yang menganggar-anggarkan imannya. Ini dia. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat Yang percaya dan orang-orang kepada Farisi munafik tuh kalian. Paulus itu Farisi, Nabi Muhammad bukan Yang Farisi. Farisi yang dan ahli Taurat, sok tahu Yaudah, Alkitab. Bang Palopo, tunjukkan Paulus mengaku Farisi, Ini Bang. di sini dijelaskan tentang apa itu Yesus mengecap ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi ini Yaudah. ayat ini tuh orang-orang Farisi. Tunjukkan data. Jangan dia sembarangan Oke, menyebut aku apa. tunjukkan data. Kalau Paulus mengaku Farisi, aku juga punya data. HP ku udah pecah. Paulus apa? Bentar Paulus ya. apa? Paulus apa? Paulus apa? Paulus itu rasul. Paulus orang Farisi. Dia rasul Paulus mana orang ada Farisi? Farisi. Tapi dia orang Farisi Loh. yang bertobat. Dia pakai Tuhan. Paulus Paulus adalah orang Farisi. rasul Yesus Kristus, langsung ketemu dengan Yesus Kristus. Apa ini? Saya tunjukkan Apalah. ya, Paulus itu orang Farisi. Apalah, nggak usah kau tunjuk-tunjukkan ayat Alkitab itu ke aku. Anda ini. Jangan tantrum, diskusi sama saya biasa aja. Gak ada yang tantrum karena Bentar saya kasih data ya. penyesat, saya benci dengan penyesat. Penyesat itu akan dibunuh, dimasukkan ke laut. Wah. Kita Ada akan ayatnya. dibunuh orang Kristen ya. Ada ayatnya itu. Lebih Hati-hati, baik- si Caroline akan membunuh setiap orang Islam. Ini bahaya, ini calon teroris ini. Ini calon teroris, dia akan membunuh kita umat Islam ya. Kisah para Rasul pasal 23 ayat fitnah lagi 6. kau, fitnah. Loh, katanya Penyesat saya mau itu, dibunuh bukan kau tadi. penyesat. Loh, Saya bilang bukan katanya Islam saya mau kok, dibunuh penyesat. tadi. Loh, Saya orang bilang Islam penyesat. memangnya semua sama. orang Islam sesat nggak? Saya tidak menyebut agama ya. Saya bilang Teman-teman, penyesat. Siapapun penyesat. hati-hati ya umat Islam. Bu Caroline akan membunuh kita. Oh tuh fitnah. Penyesat kau? Ya Kita akan ya. ditenggelamkan. Bukan aku yang bunuh, Tuhan yang bunuh. Ngeri, Bu Caroline Tuhan ngeri yang kali bunuh, lo. bukan aku. Tuhan yang bunuh, bukan aku Ini ya. dia. Besarkan saya, Bang. Ngeri kali loh, saya mau dihantam. Saya mau ditenggelamkan. Hati-hati ya teman-teman. Kalau saya hilang berarti Caroline yang menghilangkan ya. Tindak. Kau Kalau jangan kalian- fitnah kau. Bukan penyesat, Kalau bukan kalian kau. ketemu mayat Penyesat. saya di, kalau kalian melihat mayat saya di laut berarti Caroline yang menenggelamkan ya. Aduh, gerak-gerak dulu saya ini aja screenshot aja gerak-gerak Cek. HP-ku. Bang Palopo, gerak-gerak HP-ku Bang. Abang aja Bang, Kisah Para Rasul pasal 23 Bang, nomor 6. Berapa nih? Berapa? Bergerak-gerak apa HP-ku? Mulutnya itu Kisah penuh Para dengan Rasul fitnah 23 ya. ayat 6. Buset. Hei. Apa? Palopo lagi terus. Mana saya kau palopo? Apa sih Bu Caroline? Katanya Bu Caroline mau membunuh saya. Saya bilang penyesat loh, penyesat. Tapi Penyesat katanya itu akan saya penyesat. Tenggelamkan ke laut sama Tuhan. Itu ada ayatnya di Alkitab. Ada ayat di Alkitab. Iya, kalau saya tenggelam di laut berarti Bu Caroline yang mau menangkap. Mulutmu yang berkata kau loh. kayak gitu, jangan Kayak kayak gitu, kau mana memfitnah ini, orang. loh? Jangan Loh, katanya memfitnah. Aku kan Katanya saya mau ditenggelamkan. Gimana sih? Bukan
Kamu penyesat nggak? Iya kata Bu Karolin tadi kan, saya penyesat katanya. Ya ditenggelam, itu Alkitab yang bilang, bukan saya. Alkitab. Iya berarti saya mau ditenggelamkan. Nanti kalau Tenggelam mayat sama saya Tuhan ketemu lah, di laut bukan Bu aku. Karolin Bukan aku lah. nggak ada hakku apa-apa sama manusia. Yang berhak mengambil nyawa itu Tuhan, Berarti bukan aku. siapa yang mau menenggelamkanku? Yesus. Tuhan lah. Ih maulah aku tenggelam sama Yesus lah. Penyesat lebih baik diikatkan batu di pinggangnya dan ditenggelamkan Iya kalau ke Yesus laut. nggak apa-apa, asal itu jangan Bu dia. Karolin aja. Ya bukan aku lah. Alkitab yang bilang kok. Ya udah kalau Yesus aku terimalah, aku tenggelam sama dia pun aku mau. Nggak ada Baca yang dulu sama Bang kau. Palopo. Nggak ada tuh dia sama kau. Aduh, Terima sabar dulu. Dan bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi. Iya, ini iya ya. Paulus berseru dalam mahkamah agama itu katanya, saudara-saudaraku, aku orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku di hadapan Tuh. mahkamah itu kan, waduh. Kalian lo percaya sama orang Farisi, aduh. Ternyata Paulus orang Farisi. Memang dia Farisi, emang siapa? Yakin kalau Tapi dia Paulus orang itu Farisi orang yang Benyamin. bertobat. Tolong dilanjut ya. Bang Dia orang Palopo dan Farisi Bang yang Inspirasi bertobat. dilanjut dulu. Saya Siap, ini mau siap. istirahat karena saya mau siap-siap ditenggelamkan. Ingat teman-teman yang 2000 kalau mayat saya ditemukan di laut, tahu kan siapa yang menenggelamkan kan? Jangan fitnah kau, setan. Hei! Sabar. Oke ya, mungkin kembali ke sini ya host ya. Yohanes tadi ya. Masuk. Fitnah kali. Iya, sabar Bu Karolin. Ini kita kembali. Oke, Bu Karolin, Kak Karolin, kita netralkan dulu ya, Kak Karolin ya, kita netralkan dulu ya. Kita netral dulu. Oke ya, gantian Jerry Terpancing dia. kita dibuatnya. Ya janganlah Terpancing terpancing. marah. Iya. Rifa itu loh, menghina, Iya. menghujat. Iya. Iya, ini kita fokus di sini lagi, Karolin. Karolin, kita fokus lagi di sini, kita fokus. Oke, saya tanya dulu. Selamat malam Bu Netral. Selamat bergabung. Ya, selamat malam. Baik, oke Bu ya. Ini tadi topiknya John 17:3. Ibu Kristen atau apa Bu? Atau Muslim? Kristen. Oke Bu. Yohanes 17:3 tadi ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Menurut Bu Netral, sebagai seorang Kristen, ayat ini menjelaskan Yesus sebagai Tuhan langit dan bumi atau utusan Tuhan. Silakan. Di sini dijelaskan bahwa Yesus itu adalah utusan. Utusan Tuhan Oke, itu utusan. utusan Tuhan ya. Sepakat? Bukan Tuhan ya. Bukan Tuhan. Dan di sini kan jelas di sini sangat jelas. Ya sebentar Pak. Iya ya. Jadi menurut Bu Netral sebagai seorang Kristen, beliau mengakui bahwa Yesus bukan Tuhan tapi utusan Tuhan. Silakan Bu Karolin atau Jerry, silakan. Kak Karolin monitor, Kak Karolin. Kak Karolin naik lagi. Naik lagi. Iya, ya udah naik kok dari tadi. Iya, Kak. Ini ya. Bukan mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Yesus cuma mau bilang bahwa hidup yang kekal itu mengenal Bapa, mengenal Yesus Kristus, begitu loh. Oke. Terangkan Ini kita ke Kak Karolin dulu. Kak Karolin, kalau Kak Netral mengatakan menurut Yohanes 17:3. kemudian diterangkan di situ nih, Pak Lopo suka kasih bengkok-bengkok kitab saya sih. Tunggu dulu, Bang. Jer, tunggu dulu, Jer. Kak Netral mengatakan bahwa menurut Yohanes 17:3, ini menurut Kak Netral ya, menurut Kak Netral. Kitab suci saya gitu Pak. Jer, menurut Kak Netral, dengar dulu, menurut Kak Netral, Yohanes 17:3 di sini adalah Yesus itu sebagai utusan, bukan Tuhan. Bukan menurut Bang Palopo. Bang Palopo cuma nampilkan ayat. Ya, silakan Bu Karolin. Kita dari tadi tidak ada menafsirkan. Bang Palopo cuma menampilkan ayat. Kak Netral yang menjawab. Tadi kan udah saya katakan. Masuk, Kak Karolin, masuk. Tadi kan udah saya jelaskan, kenapa dijelaskan lagi tuh ayat itu? Enggak, kan tadi itu
Bang Paulo bukan nak rudal lagi wah. Alhamdulillah akun kun ndak kena aman. Saya kena tadi. Jer, tadi Bang Polopo menampilkan ayat, menampilkan dalil, hanya menampilkan. Nah, Kak Netral yang menjelaskan. Nah, apa yang dijelaskan? Menurut John 17:3, di situ dikatakan Yesus di situ posisinya sebagai apa? Nah, Kak Netral menjawab dia sebagai utusan, kan gitu. Iya kan? Tapi jangan ditafsir berarti Yesus bukan Tuhan. Kan kalau Saya tidak saya belum menafsirkan, saya belum ngomong apa-apa. Pak Lopo sudah nafsir tadi inspirasi. Iya, Bang Polopo belum ngomong apa-apa tadi, belum ngomong apa-apa. Sudah ngomong ke netral. Oh ya, berarti Yesus bukan Tuhan ya. Iya kan mengkonfirmasi. Oke, saya ulangi lagi. Kak Netral, Yohanes 17 nomor 3 dari tadi yang ditampilkan sama Bang Polopo, menurut Kak Netral, posisinya Yesus di situ sebagai apa? Begini ya, di sini dituliskan untuk mendapatkan kehidupan abadi, kita mengenal satu-satunya Allah ya yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Artinya di dunia ini ya, di alam semesta ini hanya ada satu Allah dan yang utusannya yaitu Yesus sebagai utusan. Oke. Ya, di situ kan dikatakan yang Yesus sebagai utusan. Rudal Oke, Romawi. Kak Netral. Nah, kita luruskan. Menurut John 17 nomor 3 di situ, Kak Netral, satu-satunya Tuhan atau satu-satunya Allah itu merujuk kepada siapa, Kak Netral? Itu merujuk kepada Bapa. Kepada Bapa. Nah, Ya. terus Yesus posisinya di situ sebagai apa? Sebagai anak, Sebagai anak, utusan. Ya. sebagai utusan. Dulu ini Pak Lopo ya. Nah, sekarang gimana Bang Jer, gimana? Sepakat tidak statementnya Kak Netral ini? Tidak salah netral ngomong dia itu utusan, tetapi bukan berarti ditafsirkan bahwa bukan Tuhan. Jangan tafsir ke sana dong. Jangan ditafsir. Berarti yang menafsirkan yang tadi itu Bang Palopo atau Kak Netral? Pak Lopo. Saya, Bukan Tuhan. Berarti bukan Tuhan. Itu sudah tafsir. Aduh. kau ini Pak Lopo. Tidak ditolong. loh. Sabar. Gini host, ini fitnah. Saya luruskan dulu ya. Masuk, Bang Palopo, masuk. Oke, saya luruskan. Bunda Netral, saya kan membaca aja. Yohanes 17:3 inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau Bapa ya, satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang Kau utus. Di ayat ini menurut Bu Netral, bukan saya loh, Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Silakan Bunda. Ini bukan menurut saya, tapi menurut di ayat ini dikatakan Yesus itu sebagai utusan. Di situ dikatakan menurut- yang engkau utus, berarti Yesus diutus oleh Allah. Oleh Allah, bukan saya, Jer. Gimana sih kau ini? Berarti Yesus bukan Tuhan ya, Bunda ya? Sambung. Sepakat? Oh, berarti Yesus bukan Tuhan ya, bukan Tuhan. Ya, saya- Utusan ya, bukan. Loh, saya mau nanya, bukan kau, Jer. Saya mau nanya Bu Netral. Aduh, tunggu, Bu Netral, diam dulu. Ya sabar Pak Jesse. Berarti Bu Netral, biar kita clear ini ya. Jadi Yesus bukan Tuhan Bu ya, utusan Tuhan ya. Sepakat? Gini Pak Palopo ya, saya jelaskannya supaya tidak ada rancu di sini. Seperti ini kan. Di 1 Korintus 8, di 1 Korintus 8 dikatakan di sini ayat 6 ya, bagi kita hanya ada satu Allah yaitu Bapa kita dan juga hanya satu Tuhan atau Tuhan yaitu Yesus Kristus. Nah, kalau di kekristenan Bapak, kalau di kekristenan itu kalau Allah itu ya Bapa, kalau ya Tuhan itu atau mereka biasa menyebutnya Tuhan yaitu Yesus. Jadi di sini kalau kita merujuk di aslinya itu di sebenarnya situ kata Tuhan. Tapi ada pun saudara seiman Kristen mengatakan Tuhan, ya nggak ada masalah kalau dia mengatakan Tuhan, tetapi dia bukan yang maha kuasa. Mengapa saya okekan itu karena begini, Yesus itu berkuasa. Karena pada zaman dulu ya,
Kan itu hanya gelar, itu kata Tuhan kan. Pada zaman dulu kan Musa juga disebut Allah, tapi Musa kan bukan Allah, tetapi karena dia waktu itu sebagai penguasa ya, Allah bagi bangsa Firaun, makanya disebut Allah, tetapi dia bukan yang maha kuasa. Begitupun Yesus, kalaupun disebut Tuhan, tetapi dia bukan yang maha kuasa, bukan Bapa itu, seperti itu. Tuh Jer, bukan saya loh. Berarti Yesus tidak maha kuasa menurut Bu Ya, Netral, karena kan bukan saya loh. Iya Yesus juga Pak, maha begini kuasa. Pak Lopo. Tidak, itu kan Yesus imannya itu kan netral. Jangan berkuasa, makanya mereka mengatakan dia Tuhan. Dia berkuasa, karena tapi kita harus garis bawahi bahwa Yesus itu diberi kuasa, berarti diberi ada yang memberi. Nah, siapa yang memberi kuasa itu ya Allah Bapaknya. Jadi yang memberi itu yang maha kuasa. Seperti itu. Ibu ini agama, maaf, saya potong, maaf. Ibu Netra ini agama apa ya, Bu? Dikonfirmasi aja Kak Rolin, dikonfirmasi aja. Iya, agama apa? Saya ini Kristen. Saya Saksi Jehovah kayaknya, saksi Jehovah ya, Bu? Ya, enggak. Masih saya dulunya Biasanya tuh saksi Jehovah itu. Tritunggal. Dulunya Saksi saya Jehovah itu. berpaham Tritunggal, Mbak. Jadi saya cari dalam Alkitab, apakah ada kata Tritunggal dalam Alkitab? Tidak ada. Itu dia. Itu. Dia Tidak ada, Mbak. Inspirasi, dia tuh saksi Tritunggal itu Jehovah. tidak Maaf ya. berdasarkan Alkitab, Mbak. Dia ini gak percaya Tuhan Yesus. Kalau saya Karolin ya, izin Karolin ya, saya tidak bisa menyimpulkan bahwa Kak Netral ini mau seksi Jehovah, Advent apa segala macam. Saya tidak menyimpulkan itu. Tetapi saya melihat dari narasinya Kak Netral ini, selama dia berdasarkan dalil itu ya sah-sah saja. Kecuali kalau narasinya Kak Netral di luar dari dalil, itu saya bantah juga, saya ikut juga membantah. Itu karena rujukannya Kak Netral itu ke dalil, ya mau gimana lagi, saya juga pribadi tidak bisa apa-apa Kak, karena dalilnya ada. Dalilnya ada di situ. Makanya bilang kalau misalnya kita mau bilang Yesus Tuhan nggak ada masalah, tapi bukan yang maha kuasa, Mbak. Seperti itu. Iya, saksi Jehovah memang kayak gitu. Saksi Jehovah memang kayak gitu. Enggak, ini Alkitab yang ngomong, Mbak, bukan saya yang Bukan, ngomong. Alkitab yang ngomong Anda saksi seperti Jehovah. itu. Karena gini, Mbak, Tritunggal itu tidak berdasarkan Alkitab, dan Tritunggal itu paham yang menyusup di kekristenan, di kekristenan dan dilestarikan oleh gereja-gereja seperti itu, Mbak. Ini kenyataan memang seperti itu. Kalau memang ada kata Tritunggal dalam Alkitab, saya pasti percaya, tapi enggak ada, Mbak. Jadi ketika kita menjelaskan tentang Tritunggal, tidak pernah nyampe-nyampe, ngambang seperti itu, Mbak. Dan orang pusing, orang kayak linglung kalau kita menjelaskan tentang Tritunggal itu. Apa salahnya kalau yang ada di Alkitab yang kita jelaskan seperti Allah itu esa. Itu yang harus kita jelaskan. Tak satu pun yang pernah melihat Allah. Itu yang perlu Tapi kita Ibu, jelaskan. maaf. Tapi Ibu saksi Jehovah bukan? Ya. Tapi Ibu saksi Jehovah bukan? Enggak. Makanya Mbak begini, di mana ada yang menyebut saya saksi Jehovah, kalau bukan ada ya. yang menyebut saya Unitarian, ada yang menyebut saya Islam, Islam menyamar gitu. Tapi Mbak gini, kita ini belajar Alkitab, bukan belajar Alkitab ini kan bukan punyanya saksi, bukan punyanya saksi Yehova, bukan Unitarian punya, bukan ini milik kita semua, Mbak. Kita bahas. Kita membahas di sini, kita Tanya jangan dulu netral ya host ya. Sabar Jer. Iya, saya tanya dulu netral satu aja pertanyaan. Oke, Jesse standby dulu. Standby Jesse. Silakan Jer. Nah, Ibu netral, apakah Ibu percaya bahwa Yesus itu adalah firman Tuhan yang datang sebagai Yesus? Firman Tuhan. percaya Pak. Percaya? Tapi- Oh ya, oke. Ya, Amin. percaya. Oke. Percaya, oke, Tapi amin. gini Bapak, kan gini, kenapa Yesus dikatakan firman itu? Coba Bapak jelaskan itu. Nanti kalau Bapak enggak itu, nanti saya jelaskan juga. Tidak, Ibu aja jelaskan. Saya mau dengar penjelasannya Ibu. Ya, mengapa Apakah Yesus firman juga- Tuhan itu? ya. Apakah Yesus itu firman Tuhan? Ibu jelasin firman aja. Tuhan Bapak firman Tuhan. Gini Bapak ya, saya jelaskan mengapa Yesus dikatakan firman Tuhan. Karena saya tanya Bapak, firman itu apa sih? Ya udah jelasin aja, saya dengar. Firman itu adalah perkataan Allah, ya, perkataan Allah, ya. Maka mengapa Yesus dikatakan firman? Karena Yesus adalah penyampai firman, ya, penyampai firman, perkataan Allah, kan seperti itu.
petunjuk dari Allah, makanya Yesus Nggak ada dikatakan dibilang firman. penyampai firman, Makanya Bu. dikatakan firman. Yesus itu adalah penyampai firman. Ada Bu, beda, ada. beda, beda. Sudah jelas, sudah ketahuan kok beda. Sabar. Beda, beda, beda. Saya dan Carolina sama, dan Ibu netral beda. Ya udah lanjut, host. Oke. Terima kasih ya. Berarti ada dua versi di mana Kak Netral menganggap bahwa firman yang menjadi manusia ini adalah bukan Tuhan, melainkan utusan Tuhan Ya, melalui firman-Nya Bapa. Kan gitu Kak Netral ya? Ya, Iya sama. Oke. Nah, sedangkan pemahamannya Jerry, firman yang menjadi manusia ini adalah Tuhan itu sendiri. Ya betul. Kak Karolin bagaimana Kak Karolin? Habis itu lanjut ke Jesse, pemahamannya gimana? Ya sama-sama saya kayak sama. Oke, sama. Jess, gimana Jess? Oke, kita sepakat dulu host. Berarti Jerry ini oneness juga ya? Kok saya oneness? Dongo lu. Kan sama dengan Bu Karolin. Bagi Mas, iya terserah, enggak ada masalah mau oneness mau apa sih, enggak pusing, yang penting Iya, Yesus oke. Kristus itu hanya Saya satu tidak pernah. manusia. Saya tidak pernah menganut oneness Tritunggal, nggak pernah. Berarti ini pemahamannya Jerry sama Kak Karolin itu Bapak yang menjadi manusia. Iya. Tidak ada masalah, begitu. tidak ada masalah untuk saya. Jadi Oke, saya tidak berarti- pernah tahu dengan oneness dan Tritunggal ya. Saya tidak pernah mengaduk kedua-duanya. Oke, nggak apa-apa. Jadi menurut Jerry, Yesus adalah Bapa, sama dengan Karolin, betul Jer? Apanya? Iya, karena kan yang Bapak yang mengutus anaknya. Oke, Wanes sudah diam dulu situ duduk ya. Pak Jesse, selamat malam. Saya mau menjawab boleh? Oke, selamat malam. Ya, oke. Di ayat ini bang, saya baca. Ya sabar Jer. Pak Jesse, kita baca ya supaya jelas, terang, akurat dan buat edukasi. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah, Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Menurut Bang Jesse, ayat ini menjelaskan Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Silakan. Oke, begini terlebih dahulu kalau kita tengok ayat ayat 1 Yohanes itu kan dia berkata firman itu telah menjadi manusia. Maksudnya Allah telah Sang Bapa telah mengutuskan firman-Nya. Begitu. Lepas itu macam mana mau konfirmasi bahwa Yesus ini adalah Sang Bapa? Sebab dia tiada siapa yang melihat Bapa, tiada siapa yang melihat Bapa kecuali aku, begitu. Tidak seorang pun dapat melihat Bapa. Siapa yang melihat Bapa sama seperti ia melihat aku. Ya. Ini lari dari konteks pertanyaan di Yohanes 17:3, Pak Jesse. Aduh, pertanyaannya di Yohanes 17:3. Ya, oke. Pertanyaan di Yohanes 17:3 ini, Yesus sebagai Tuhan yang Maha Kuasa atau hanya utusan Tuhan? Silakan. Utusan firman Tuhan. Utusan Tuhan. Sepakat? Firmannya. Utusan firman Tuhan. Sebenarnya Sebab Tuhan Yesus itu adalah firman. Sebenarnya Pak Lopo ini Itu adalah dongo. firman. Itu adalah firman. Mau dijelaskan dan mengenal Yesus. Pak Lopo cuma mengenal Bapa, tidak mengenal Yesus. Begitu kau Pak Lopo. Jadi di situ dongomu. Iya, enggak apa-apa lah. Saya dongo. Apa lagi? Aku ini cuma bertanya. Bapa. Apakah Pak Lopo mengenal Yesus Kristus? Tidak. Kalau kau mengenal berarti kau percaya Yesus itu disalib, mati dan bangkit. Itu orang yang mengenal. Makanya kutanya sayang kepada Pak Jesse. Menurut Pak Jesse di ayat ini Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Silakan Pak Jesse. Oke, Yesus itu adalah firman-Nya Tuhan. Saya nggak Dia tanya adalah firman-Nya Tuhan Pak Jesse. Saya cuma Tidak, tanya begini. di ayat ini Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Dia Silakan. adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Bukan utusan Tuhan. Dia adalah Tuhan. Dia mengutus firman-Nya. Aduh. Macam mana